Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses menganalisis data dengan menggunakan program SPSS. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk menganalisis data tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yang pertama adalah menyusun pertanyaan kuesioner, selanjutnya membagikan kuesioner kepada responden. Yang ketiga, membuat rekapitulasi jawaban, dan yang terakhir, menginput data tabulasi ke program SPSS. Nah, ada 3 yang akan kita uji nantinya. Yang pertama, distribusi frekuensi, yang kedua, validitas, dan yang terakhir adalah reliabilitas. Langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu menyusun pertanyaan kuesioner. Nah, sebelumnya saya telah menulis 15 pertanyaan melalui Google Formulir. Nah, bisa kita lihat di sini ada 15 pertanyaan. Sebelum responden mengisi pertanyaan tersebut, responden wajib mengisi identitas diri terlebih dahulu, seperti nama lengkap, NIM, dan alamat email. Nah, selanjutnya setelah kita membuat pertanyaan, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu membagikan kuesioner kepada responden. Setelah kita membuat soal melalui Google Formulir ini, kita bisa menyebarkan pertanyaan ini melalui link. Caranya kita klik kirim. Nah, kita masuk ke bagian tautan. Nah, di sini akan muncul linknya. Namun, link di sini terlalu panjang. Untuk memperpendek URL tersebut, maka kita klik perpendek URL. Nah, selanjutnya kita klik salin. Setelah kita salin, kita bisa menyebarluaskan formulir ini melalui beberapa sosial media seperti WhatsApp maupun Instagram. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu membuat rekapitulasi jawaban responden atau tabulasi data. Nah, kita masuk ke Google Formulir kita. Sebenarnya tampak di sini sudah ada 25 respons. Nah, di sini tampak ada 3 item, yaitu ringkasan, pertanyaan, dan individual. Sini akan nampak nama lengkap, NIM, alamat email. Di sini akan terekap secara otomatis. Lalu bagaimana kita membuat rekapitulasi jawaban dari responden ini secara otomatis? Nah, kita bisa klik spreadsheet ini. Nah, di sini akan terekap secara otomatis. Selanjutnya kita bisa rekap dengan kita blok data ini ke Microsoft Excel. Kita bisa blok langsung. Saya contohkan bagaimana cara memindahkannya. Kita klik salin. Nah, selanjutnya kita pindahkan data tersebut ke Excel. Tinggal kita paste. Lalu kita rapikan. Berikut tampilan dari rekap jawaban dari responden yang telah saya edit sebelumnya supaya terlihat lebih rapi lagi. Nah, di sini yang paling utama untuk menganalisis data di program SPSS adalah pada bagian nilainya saja. Yang di sini sudah jelas pada bagian nilainya. Ini ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan seterusnya.
sampai pertanyaan 15. Di sini jika benar poinnya dapat 7 dan jika salah poinnya 0. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu input data tabulasi ke program SPSS. Nah, caranya kita buka aplikasi dari SPSS. Nah, di sini kan ada data view, variable view. Kita klik variable view. Nah, pada kolom name kita masukkan kode di sini ya. Pertanyaan 1. Pertanyaan 1. Pertanyaan 2. Nah, setelah kita buat sampai pertanyaan 15, selanjutnya di bawah pertanyaan 15 ini kita klik total. Nah, pada bagian desimal kita buat 0 karena di sini hasil rekapitulasinya tidak ada nilai yang berbentuk desimal, semuanya bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita copy, terus kita blok, baru kita klik paste. Nah, selanjutnya pada bagian values kita klik di sini. Nah, pada bagian values kita buat di sini. Pada bagian value kita buat 0 label. Itu salah. Kita add misalnya 7 dan labelnya adalah benar. Kita add, selanjutnya kita oke. Nah, kita copy, kita blok, tidak sampai total ya. Sampai pertanyaan 15 saja kita paste. Nah, pada bagian missing kita biarkan saja sampai selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah terekap langsung pertanyaan 1 sampai pertanyaan 15 dan total. Nah, selanjutnya kita pindahkan hasil rekap ini ke SPSS. Kita blok. Selanjutnya kita copy dan kita pindahkan ke paste. Nah, di sini akan terotomatis secara langsung. Di sini yang akan kita uji pertama adalah distribusi frekuensi. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa klik Analyze. Kita klik Descriptive Statistic Frekuensi. Misalnya kita blok. Kita pindahkan. Dan untuk totalnya kita pindahkan lagi ke sebelah kiri. Dan pada bagian chart ini kita bisa klik histogram. Selanjutnya kita klik continue. Oke. Nah, di sini kita bisa nampak frekuensi. Untuk pertanyaan 1 yang salah itu ada 1 orang dan yang benar itu ada 24 orang. Begitu seterusnya untuk pertanyaan 2 ada yang salahnya ada 8 orang dan benar ada 17 orang. Nah, di sini kita bisa lihat. Dan di sini ada bagian histogramnya untuk pertanyaan 1, pertanyaan 2 sampai pertanyaan yang ke-15. Di sini terangkum untuk distribusi frekuensinya. Selanjutnya kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji validitas. Caranya kita klik Analyze. Selanjutnya kita klik Correlate.
bivariate. Selanjutnya kita pindahkan data ini ke kita blok dulu. Kita pindahkan. Nah, pada bagian ini kita biarkan seperti ini aja. Selanjutnya, pada bagian option, kita klik mean dan standar deviasi, continue. Dan lalu kita klik OK. Dan di sini akan nampak, di sini ada rata-ratanya untuk pertanyaan 1 dan respondennya sebanyak 25 orang. Ya, di sini akan nampak korelasinya. Dan di sini adalah untuk pertanyaan 1, R hitungnya adalah 0,117. Walaupun di sini tidak ada nolnya, tapi tetap dibaca 0,117. Pada bagian ini disebut juga dengan R hitung. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa suatu soal dikatakan valid apabila nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Di sini kita lihat bahwa di sini R hitungnya untuk pertanyaan nomor 1 itu 0,117, dan selanjutnya untuk nomor 2 itu ada 0,373. Nah, untuk mencari R tabel kita bisa untuk R tabelnya kita bisa cari di Google. Nah, di sini responden yang kita miliki adalah 25 orang. Jadi kita bisa lihat di sini ada 25, N-nya 25, dan taraf signifikannya itu pada umumnya adalah yang digunakan 5%. Jadi kita bisa lihat adalah R tabelnya yaitu 0,396. Nah, 0,396. Kita bisa lihat di sini. Untuk soal nomor 1 berarti tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, yaitu 0,117 lebih kecil daripada 0,3. Nah, sedangkan untuk pertanyaan nomor 2 ini juga tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Sedangkan pada soal nomor 14. Nah, di sini soal nomor 14 dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. 0,572 lebih besar daripada 0,396. Nah, inilah contoh dari uji validitas. Nah, selanjutnya untuk uji reliabilitas kita klik analyze. Selanjutnya kita klik scale, klik reliability. Nah, selanjutnya kita pindahkan, kita kontrol A, selanjutnya kita pindahkan. Model ini kita biarkan alpha, tetap alpha, dan statistik. Untuk deskriptifnya kita klik item, scale if item selected. Dan selanjutnya kita klik continue. Oke. Nah, di sini tampak langsung bagaimana reliabilitasnya.
Ya. Di sini dikatakan bahwa Cronbach alpha-nya adalah 0,751. Kan? Cronbach alpha-nya adalah 0,751. Nah, kita harus tahu dulu. Suatu soal dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar sama dengan 0,6. Berarti di sini kita ketahui bahwa soal ini dikatakan reliable karena nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,6. Namun tidak semua pertanyaan di sini dikatakan reliable karena hanya untuk pertanyaan yang valid saja yang dikatakan memiliki reliabilitas. Contohnya adalah soal yang nomor 1. Karena dia tidak valid, maka dia tidak memiliki reliabilitas. Nah, jadi kita bisa lihat di sini tampilan dari untuk analisis reliabilitas. Nah, setelah kita menganalisis data tersebut, kita bisa langsung save. Klik ini, bagian save. Nah, kita bisa simpan di dokumen. Kita klik analisis data responden. Save. Nah, sekian tutorial dari saya bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan program SPSS. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.